Terus juga Pak, mungkin yang paling sering terjadi itu kayak penipuan ya Pak ya, penipuan baik itu melalui SMS, telepon juga mungkin yang kadang bisa jadi mengatasnamakan BPJS. Itu kira-kira gimana Pak untuk Ya, tindakan yang dari BPJS ya, Kesehatan Pak? Karena memang apalagi kalau milenial Gen Z mungkin sudah cukup paham ya Pak ya, oh ini karena nomor teleponnya yang kita nggak kenal gitu ya, akan langsung paham kalau ini penipuan gitu. Tapi gimana dengan ibu-ibu gitu yang langsung percaya aja dan langsung mau ngasih data itu seperti apa Pak? Mungkin cara kita untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. ya. Ada yang bilang katanya BPJS mau bagi-bagi uang gitu ya. Atau yang sering juga itu rekrutmen ya. Rekrutmen ini apa pegawai gitu ya, pegawai. Ya, tentu bagi masyarakat tentu mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi ke BPJS Kesehatan terkait dengan informasi tersebut, apakah betul atau hoax gitu ya. Eh, eh, karena dan yang kedua tentu masyarakat bisa ngecek dari website BPJS Kesehatan, website resmi BPJS Kesehatan itu juga bisa diakses dan eh, informasi-informasi di situ yang lebih valid. Kalau di situ tidak ada ya berarti informasi tersebut yang diterima berarti hoax gitu kan ya. Eh, dan ya memang kita perlu edukasi ke masyarakat gitu ya secara bertahap mungkin dan sebenarnya kami juga ada media sosial BPJS Kesehatan baik di apa Instagram, kemudian di TikTok ya, YouTube itu bisa dikonfirmasi juga di situ. Dan kita ada BPJS keliling. BPJS keliling ini mungkin juga masyarakat perlu tahu juga ada BPJS keliling yang secara rutin ke desa-desa, ke kecamatan atau desa gitu ya, ngumpul di situ. Nah, itu juga bisa dikonfirmasi ke sana. Boleh juga melalui mobil JKN juga boleh kalau misalnya mau menginformasikan gitu kan. Tapi mungkin apa namanya kalau masyarakat yang apa namanya belum terdaftar tidak bisa mengakses mobil JKN ya. Tapi kalau di Aceh kan semua mestinya sudah terdaftar semua kan. Bisa mengakses, menginstal dan mengakses mobil JKN. Di situ banyak informasi terkait dengan kesehatan juga ada informasi fasilitas kesehatan terdekat bisa diakses dan sebagainya. Oke, berarti artinya ketika kita dapat apa namanya menjadi target penipuan gitu Pak ya, seperti yang tadi sudah kita bicarakan, harus meng-cross check dulu ya Pak ya, mulai dari cek website mungkin dan yang paling mudah tadi Ya, seperti Bapak sebutkan dari mobile JKM ya mobil Pak ya. JKN atau Dari media mobile JKM sosial itu juga yang sudah dimiliki banyak ya. fiturnya yang disediakan oleh BPJS sendiri melalui aplikasi mobile JKM ya Pak. Ya, Sudah betul. sangat sudah sangat lengkap Pak fitur-fiturnya luar biasa. Ya, ya, ya. Nanti kalau Bagus. perlu tambahan usulan silakan diusulkan gitu. Tambahan fitur ya. Oke, Pak Imam mungkin karena kita udah menuju ke akhir sesi talk show kita ya Pak ya. Siap, Eh, siap. ada nggak Pak sedikit mungkin pesan mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat melalui Zoom kita kali ini? Ya, tentu untuk masyarakat kita ya, tentu mempelajari apa namanya prosedur-prosedur ya, prosedur-prosedur JKN, akses dan sebagainya supaya tidak terjadi dispute. Biasanya berantem di depan apa namanya pelayanan di counter gitu kan, itu karena sama-sama eh, apa namanya ngotot lah ya. Masyarakat juga kadang-kadang jadi ya kita perlu edukasi sih ke masyarakat kita kan tidak semua masyarakat kita itu rata pemahamannya gitu ya. Kemudian juga di apa namanya eh, BPJS Kesehatan terkait khususnya di wilayah kita ya, wilayah Aceh, Losmawe dan sekitarnya dari fokus kita
lebih kepada peningkatan kualitas pelayanan. Nah, tentu kita sudah membuat program-program termasuk janji layanan. Ada namanya janji layanan, Mbak Afla, itu bahwa Vaskes itu siap menerima KTP, KTP masyarakat. Jadi dengan KTP saja itu sudah harus bisa diterima gitu. Jadi tidak ada alasan misalnya kartu BPJS saya rusak atau hilang gitu. Kan KTP ada gitu ya. Nah, itu KTP sudah bisa diterima. Kalau ada yang belum menerima KTP berarti belum update gitu. Vaskesnya belum update gitu ya. Nah, kemudian juga tidak menerima fotokopi. Jadi kalau zaman dulu orang tua kita mau berobat itu kan bawa map gitu ya, semua ada di situ ya. Kakak ada di situ, terus apa lagi kartu kuning mungkin juga di situ ya. Ijazah mungkin apa akte lahir. Nah, kalau sekarang kita tidak perlu apa namanya memberikan fotokopi. Jadi dengan KTP itu sudah bisa akses pelayanan kesehatan, tidak perlu fotokopi. Kemudian juga tidak ada pembatasan hari rawat. Nah, ini juga kadang-kadang masyarakat masih termasuk Vaskes ya. Kita mohon bantuannya juga untuk tidak membatasi hari rawat. Betul-betul memang indikasi medis gitu ya. Kalau itu indikasi medis supaya sembuh perlu 4 hari ya, layanilah 4 hari gitu ya. Jadi tidak ada pembatasan hari rawat. Terus kemudian juga tidak ada iur biaya. Ini juga iur biaya kadang-kadang dimintai dengan berbagai modus ya. Dengan berbagai modus. Ada yang memberikan uang transport lah gitu ya. Ada yang memberikan apalagi gitu ya. Nah, itu kita tidak ada iur biaya. Kemudian juga batasan layanan juga tidak ada. Jadi selagi itu sesuai dengan indikasi medis itu menjadi ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kemudian yang tidak dilayani tentu yang tidak sesuai dengan prosedur. Tidak sesuai prosedur itu tidak dilayani. Dan yang lain mungkin ya ini mari sama-sama JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan program sejauh ini program yang bagus ya, dan beberapa negara mengakui dan belajar ke Indonesia terkait dengan ini program JKN ini. Mereka pada kaget gitu ya. 10 tahun sudah bisa 98% gitu ya, sudah bisa UHC dan berjalan running gitu. Oleh karena itu tentu sama-sama kami menghimbau juga masyarakat supaya ini kita jaga. Kita jaga sama-sama. Nah, justru di kita ada sistem whistleblower ya. Kalau tadi salah satu lagi ya, whistleblower, kalau ada masyarakat yang mungkin menemui potensi fraud di mana-mana lah ya itu silahkan ada sistem whistleblower kita, termasuk bisa dilakukan di mobil JKN. Nah, bisa dilakukan di sana whistleblower, silahkan itu disampaikan perilaku menyimpang tersebut. Sama-sama kita jaga JKN ini supaya berlanjut berkesinambungan gitu ya. Jadi nanti Mbak Afla udah keluarga belum? Sudah ya? Sudah Pak, ya. Nanti berarti tidak hanya sampai Mbak Afla saja yang mendapatkan jaminan, tapi anak cucu nanti gitu kan. Anak cucu kita bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Dan kita nanti pas kita pensiun gitu kan, pas pensiun kita ketika membutuhkan akses itu masih ada nih JKN-nya gitu kan. Ya kalau nggak ada kan repot nanti kita. Hanya sekarang saja gitu. Nah, itulah makanya kita sama-sama bertekad untuk menjaga itu semua. Demikian Mbak Afla. Baik, terima kasih Pak Imam. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya terkait dengan JKN, kemudian juga mobile JKN, dan tadi juga kita bahas tentang seputar fraud ya tadi Pak ya. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa jadi masukan dan juga informasi untuk pendengar kita atau penonton kita nanti supaya ya lebih teredukasi lagi, jangan gampang termakan hoax ya Pak.
Dan Ya, betul, kalau betul, ada betul. apapun mungkin penyelewengan yang terjadi di sekitar kita langsung saja untuk tidak perlu sungkan melaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat ya Pak. Siap, siap. Ya, betul. Dan termasuk bisa lewat mobile JKN. Mobile CKN benar. Fitur pengaduan ya Pak. Gunakan Fitur fitur pengaduan, ya. pengaduan. Betul, betul, betul. Ada lagi Pak yang mau disampaikan terkait mobile JKN dan juga BPJS Kesehatan mungkin? Oh ya, di mobile JKN juga ada antrian online. Oh yes, benar Pak. Itu sangat Jadi memudahkan. ya, jadi masyarakat kalau dulu kita harus datang pagi-pagi gitu ya Ya, untuk antri. wah kalau di Bahkan puskesmas apalagi bahkan dulu puskesmas ada kota Pak. ngantrinya itu pakai sandal itu ditaruh itu ya. Ya betul betul Pak betul. Sekarang udah zaman teknologi kan, udah zaman Gen Alpha ya. Itu Betul. udah pakai mobil JKN gitu. Jadi masyarakat bisa akses dulu antrian online sambil kalau ibu-ibu sambil masak lah ya. Sambil masak, kalau Mbak Afla bisa menyiapkan konten lah gitu kan. Baru nanti setelah mungkin ya setengah jam atau 1 jam lah ya, karena kan durasinya nggak eksak ya. Perkiraan ada perkiraan waktu layanan gitu, itu kan nggak eksak gitu ya. Ini karena ada yang dilayani oh mungkin cepat, ada yang oh agak lama gitu. Nah kira-kira lah misalnya sejam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya tergantung jarak dengan Vaskes itu sudah datang di fasilitas kesehatan. Nah, sehingga lebih memudahkan. Yang pegawai mungkin bisa kerja dulu gitu kan, nanti baru menjelang apa dipanggil antriannya baru datang gitu. Kira-kira begitu, Mbak Afla. Betul Pak. Kemarin juga dari waktu saya posting terkait dengan yang apa kontennya terkait dengan bisa mendaftar berobat secara online gitu Pak ya. Ternyata banyak juga yang sudah dari 2018 atau 17 gitu sudah memanfaatkan fitur ini gitu untuk mereka berobat ke puskesmas itu nggak perlu antri lagi. Jadi Ya, langsung dari sana betul. dari aplikasi. Cuman ada juga Pak yang mungkin apa ya komplain gitu ya Pak, ada orang tua yang mungkin tidak ada anaknya yang membantu gitu Pak. Justru itu jadi orang semua udah daftar online lah. Si ibu ini jadi ketinggalan gitu. Itu gimana Pak ya kira-kira solusinya untuk orang-orang tua yang tidak akrab dengan teknologi atau aplikasi mobile JKN ini? Ya, masih masih dimungkinkan untuk offline di Vaskes ya. Masih dimungkinkan untuk offline di Vaskes dan di fasilitas kesehatan itu sebenarnya kalau dia bawa gadget di fasilitas kesehatan ada namanya pojok mobile JKN. Kalau di masing-masing Vaskes itu ada kita minta supaya Vaskes itu menyiapkan satu personil yang membantu masyarakat untuk mengakses mobile JKN. Jadi bisa minta bantuan. Nanti dicari aja gitu ya, ada pojok mobile JKN gitu, cari di fasilitas kesehatan, kemudian bisa dibantu nanti dari situ. Itu. Oke, baik. Berarti sangat memudahkan juga ya Pak ya. Maksudnya untuk peserta yang sudah aktif tapi mungkin belum apa namanya belum memanfaatkan mobile JKN bisa langsung belajar cara penggunaan mobile JKN ini di Vaskes terdekat ya Pak. Di Vaskesnya Ya, kita gitu ya Pak. Vaskes kita yang Semuanya ada terdaftar. ya Pak. Berarti ya semua Vaskes punya pojok ini tadi kok, pojok mobile JKN Pak. Iya, harusnya mereka sudah nyiapkan itu. Nanti kalau nggak ada nanti dikomunikasikan dengan kita. Karena itu termasuk termasuk komitmen ya, komitmen dari fasilitas kesehatan Oh, dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat kita. oke, baik. Terima kasih banyak Pak Imam atas penjelasannya. Sama-sama. Saya jadi tercerahkan juga Pak terkait dengan mobile JKN dan juga fasilitas Boleh, kesehatan. boleh. Siap, siap, siap.